Dari situ kan, karena memang suaranya itu betul-betul keras banget teriaknya, Mbak Hansa itu refleks menengok ke arah tempat packing, dan di sana dia terkejut banget karena melihat ada sesosok makhluk tanpa kepala, dan kepalanya itu ditenteng di tangan kirinya. Assalamualaikum, halo sedulur, matur nuwun ya sudah mengklik video ini. Nah, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu cepetan di sebelah sini. Halo lur, balik lagi sama Nyong. Yang belum kenal, salam kenal, Nyong Masa. Nah, di sini Nyong bakalan membawakan cerita-cerita pengalaman horor dari sedulur Sinles yang sudah masuk ke emailnya kita. Jadi kalau misalkan sedulur punya pengalaman horor gitu ya, yang serem, yang bikin merinding, itu bisa langsung aja kirim ke alamat email di bawah ini atau ke nomor WA-nya aja, oke? Nah lur, jadi setelah tak sortir nih ya kotak masuknya, ternyata ada beberapa cerita yang dialami di tempat yang sama, yaitu di pabrik. Waduh, ini horor-horor di pabrik udah nggak asing banget ya lur ya. Nah, episode kali ini juga spesial karena Nyong nggak cuma membawakan satu cerita, melainkan ada tiga cerita yang tak bawakan di episode kali ini. Nah, tiga cerita ini dialami oleh sedulur Sinles yang berbeda, dan tentunya lokasi pabriknya itu juga beda-beda. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Gimana ini cerita pabriknya, cerita horor di pabriknya? Langsung aja check it out. Peristiwa pertama ini lumayan singkat tapi ngeri loh. Nah, dialami sama Mbak Nur yang bekerja di sebuah pabrik di daerah Bandung. Mbak Nur ini punya beberapa teman akrab ya Nur. Salah satunya itu namanya Teh Dewi. Suatu hari kebetulan itu ada kerjaan untuk ekspor yang mengharuskan Mbak Nur dan beberapa pegawai itu ngerjain lembur di pabrik. Pada saat itu Mbak Nur ini ngeliat, wow Teh Dewi juga ikut lembur nih, alhamdulillah. Jadi karena kenal deket ya, selama mereka lembur bekerja di pabrik itu, Mbak Nur ini ngobrol-ngobrol lah sama Teh Dewi, bincang-bincang gitu biar nggak bunek gitu ya, biar nggak bosen karena kondisi pada saat itu udah malam. Sampai kemudian di jam 2 dini hari semua pekerjaan itu baru selesai dan Mbak Nur pun pulang ke kosannya. Besoknya ketika teman-temannya Mbak Nur ini lagi pada cerita-cerita, Mbak Nur kemudian nimpalin, kemarin ini aku lembur guys. Untungnya ya itu ada Teteh Dewi, aku jadi nggak bosen-bosen banget ngerjain lemburannya. Makasih ya Teh ya, kayak gitu. Anehnya Teh Dewi di situ malah kaget. Hah? Lembur? Aku pulang gasik semalam Nur, aku nggak ikut lembur. Kayak gitu Teh Dewi bilang. Orang jelas-jelas Teteh semalam kerja lembur bareng aku kok. Kita ngobrol-ngobrol gitu, bincang-bincang. Masa Teteh lupa orang baru semalam belum lama kok. Kayak gitu Mbak Nurnya, ikut bingung lah dia ya. Teteh Dewi di situ kekeh bahwa dia emang nggak ikut kerja lembur. Dia semalam pulang kasih karena memang ada agenda di luar sama temennya. Teh Dewi sampai bilang begini, nih lihat, aku ini nggak ikut lembur semalam ini. Lihat ada foto selfieku sama temanku ini. Dia nunjukin ada foto selfie-nya dia sama temannya dia di suatu tempat makan gitu. Memang Teh Dewi ini ada acara semalam, makanya nggak ikut lembur. Di situ Mbak Nur udah langsung lemes Nur, dingin lah dia sebadan-badan dan deg-degan juga. Terus jadi kalau misalkan Teh Dewi nggak ikut lembur semalam, aku ngobrol sama siapa? Oke, langsung aja ke kisah selanjutnya. Ini dari Mbak Hansa yang bekerja di suatu pabrik di daerah Purbalingga, Banyumas. Nah, jadi ceritanya pada saat itu pabrik ini kondisinya lagi sibuk-sibuknya ya, karena ada kejar target. Nah, kemudian di pukul 11 siang, tiba-tiba lagi fokus-fokusnya kerja, ini Mbak Hansa tiba-tiba mencium aroma aneh gitu. Aroma busuk yang betul-betul menyengat. Karena
ditakutkan ada semacam kayak bangkai binatang di mesin-mesin di sana, Mbak Hansa akhirnya bertanya lah sama teman-temannya di situ, "Hey guys, kalian nyium nggak ada bau busuk?" Teman-temannya di situ bingung, "Hah, bau busuk apaan? Orang nggak ada apa-apa kok." Kayak gitu kata temennya. Mbak Hansa kan langsung bingung ya. Nah, jelas-jelas ini tuh menyengat banget. Masa sih nggak pada nyium, pada pilek apa kayak gimana? Tuh Mbak Hansa langsung berusaha untuk membaui gitu ya. Ini aroma busuk ini sumbernya dari mana sih? Tapi setelah diselidiki itu memang Mbak Hansa nggak nemuin apa-apa di sekitar situ. Nggak ada bangkai cicak atau bangkai tikus gitu. Bersih. Nah, karena di sini posisinya Mbak Hansa adalah orang yang cukup sensitif gitu ya, Mbak Hansa langsung menyimpulkan bahwa akan ada peristiwa buruk yang akan terjadi nanti. Firasatnya itu langsung nggak aneh Mbak Hansa pun. Dan ternyata betul, sekitar 5 menit kemudian itu tiba-tiba di daerah di area Peking itu ada satu orang yang tiba-tiba dia nangis. Habis nangis dia langsung teriak-teriak kencang banget kayak orang lagi ngamuk kayak gitu. Setelah dicek kondisinya, ternyata orang ini nggak sadar. Kemudian bahkan saya menyimpulkan, oh ini orang kerasukan. Nggak cuman dari orang yang di tempat packing itu, ada nih ya lur, bagian dari quality control yang ada di dekatnya Mbak Hansa, itu dia tiba-tiba cengep-cengep gitu ya, napasnya putus-putus sambil bilang bahwa dia melihat orang-orang di pabrik itu semuanya lagi pada berenang. Terus dia ini ketakutan banget gitu ya. Bahkan mukanya itu kelihatan jelas kalau orang ini pucet banget. Dari situ Mbak Hansa sama orang-orang yang lain langsung ngebantuin si bagian quality control ini untuk menenangkan dia gitu. Disuruh untuk zikir, istighfar segala macam sampai akhirnya alhamdulillah gak lama orang dari quality control ini berhasil untuk tenang. Tapi satu orang pertama yang dari area packing itu, orang packing itu, dia masih belum sadar loh. Bahkan nggak lama dari situ kemudian dari beberapa orang-orang yang berbeda yang jaraknya berjauhan, itu tiba-tiba pada nangis juga, ada teriak-teriak juga. Wah, kondisi semuanya di situ seketika chaos nggak terkendali. Bahkan saya di situ juga melihat ada beberapa sosok samar-samar yang sekelebatan gitu loh pada mondar-mandir. Dan ketika itu dari orang packing yang pertama kali kesurupan itu, dia itu teriak-teriak sambil kayak ngamuk-ngamuk gitu dan bilang dia minta kepala. Woi, minta kepala. Woi, mana kepala saya? Mana kepala saya? Gitu. Katanya begitu. Ah, dari situ kan karena memang suaranya itu betul-betul keras banget teriaknya, Mbak Hansa itu refleks nengok ke arah tempat packing dan di sana dia terkejut banget karena melihat ada sesosok makhluk tanpa kepala dan kepalanya itu ditenteng di tangan kirinya. Jadi dia sosoknya itu berdiri sambil ngeliatin orang yang kesurupan itu tadi yang dia bilangnya minta kepala itu. Dari situ Mbak Hansa itu langsung nge-freeze banget lur, kaget dan shock. Setelah dia ngerasa dia bisa bergerak ya, dia langsung lari keluar gedung, diikuti sama beberapa pegawai juga karena mereka berpikir kalau di luar gedung ya rasanya itu lebih aman. Tapi ternyata lur, ada juga orang kesurupan yang mereka ini sampai lari-lari keluar gedung sambil teriak-teriak. Pokoknya di situ kondisinya itu betul-betul chaos, nggak terkendali. Dan karena memang Mbak Hansa ini orangnya cukup sensitif ya, dia di situ posisinya itu lagi mual banget dan pusing banget karena berusaha untuk menolak makhluk-makhluk atau sosok-sosok itu yang berusaha merasuki tubuhnya Mbak Hansa. Jadi dia menolak biar jangan sampai kerasukan juga. Mbak Hansa juga terus-terusan berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dia biar nggak terfokus sama chaosnya suasana. Dia coba untuk terus-terusan melihat handphone sama ngajak ngobrol beberapa temennya yang masih sadar. Sampai akhirnya ada beberapa staff yang memiliki kemampuan rukyah gitulah. Kemudian dia berusaha nolongin orang-orang yang kesurupan itu dan alhamdulillah nggak lama dari situ kondisi kembali aman dan terkendali. Dan beberapa pegawai yang kesurupan itu tadi dipulangkan, sedangkan yang nggak kesurupan lanjut kerja lagi dengan kondisi hati yang nggak tenang karena masih terbayang-bayang sama orang-orang yang kesurupan itu tadi, termasuk Mbak Hansa. Apalagi Mbak Hansa yang ngelihat sendiri itu ada sosok tanpa kepala yang ngeliatin orang yang lagi kesurupan itu.
Oke Lur, kemudian ada cerita terakhir dari Mbak Ningsih yang bekerja di sebuah pabrik di daerah Jepara, Jawa Tengah. Dan kondisi pada saat itu pabrik ini lagi sibuk-sibuknya sampai beberapa hari belakangan itu banyak ada jadwal lemburan. Suatu hari sekitar pukul 4 sore, tiba-tiba ada sebuah kesalahan teknis yang diakibatkan karena pegawai yang ada di situ itu lumayan kecapean, kemudian tubuhnya itu memang lagi gak fit dan karena tekanan yang berat banget di situ. Kemudian gak lama dari situ ada seorang atasan yang manggil si pegawai ini untuk datang ke ruangannya. Gak lama dari situ kemudian pegawainya ini kembali lagi dan lanjut bekerja lagi. Tapi di situ posisinya kan sama Mbak Ningsih ini nggak jauh ya jaraknya. Mbak Ningsih itu sama beberapa orang yang ada di situ juga ngelihat pegawai ini kayaknya pucat banget. Pucat terus kayak keringet kayak gitu, kayak ada bulir-bulir keringatnya di dahi gitu. Dibilangin lah disuruh pulang aja karena memang rumahnya dia ini nggak jauh dari pabrik, disuruh pulang atau minimal ke UKS lah buat istirahat sebentar kayak gitu. Tapi si pegawai ini kekeh kepingin tetap kerja karena takut dimarahin lagi sama atasannya, dia bilang kayak gitu. Terus dari situ Mbak Ningsih sama orang-orang di sekitar ngeh lah, oh ternyata tadi dipanggil sama atasan itu untuk ditegur dan dimarahi karena kesalahan teknis yang itu. Kemudian sampai sekitar 1 jam kemudian, sekitar jam 5 sore, si pegawai ini kita sebut saja dia si Mbak gitu ya karena perempuan. Si Mbak ini tiba-tiba jatuh loh, jatuh nggak sadar gitu ya. Ningsih sama orang-orang di sekitar situ ngiranya si Mbak ini pingsan karena kecapean gitu ya. Kemudian mau dibawa ke klinik yang ada di pabrik. Ketika sebelum digotong itu dicek dulu kan kondisinya panas atau demam segala macam. Tapi ketika dicek kok ternyata si Mbak ini nggak bernafas gitu kan, nggak bernafas. Dan ketika dicek nadinya yang di leher itu juga nggak ada detakannya. Di situ otomatis orang-orang lumayan shock dan panik ya, takutnya ini kenapa-kenapa. Dan kebetulan ada salah satu pegawai yang memang dia memiliki kemampuan untuk pertolongan pertama, semacam kayak CPR gitu. Kemudian si Mbak ini ditolongin, dipompa itu jantungnya, tetapi tetap aja nggak ada perubahan sama sekali. Dari situ mulailah itu orang-orang di situ semua pada panik. Mbak Ningsih sendiri dia diam sambil mencoba untuk mencerna situasi Lur. Ada beberapa pegawai juga yang langsung pergi untuk memanggil atasan mereka. Setelah atasan itu pada datang dan ada beberapa petugas kesehatan juga, si Mbak ini kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan di situ semuanya kembali bekerja seperti semula, tetapi dengan kondisi yang betul-betul nggak tenang gitu, karena kepikiran juga. Sampai akhirnya ada kabar dari atasan yang ikut ke rumah sakit, itu beliau bilang kalau Mbak pegawai yang tadi itu udah nggak bisa diselamatkan. Dan kata pihak rumah sakit, ternyata si Mbak ini sudah meninggal dunia pada saat masih di pabrik karena serangan jantung. Dari situ semuanya langsung pada nangis Lur, pada nangis, pada shock, pada nggak bisa berkata apa-apa. Pekerjaan terpaksa dijeda sebentar untuk mengirimkan semacam Al-Fatihah untuk mendiang pegawai ini. Dari situ kemudian lanjut lagi bekerja dengan hati yang lebih nggak tenang lagi Lur. Sampai akhirnya pulang dan besoknya ketika Ningsih itu kembali bekerja, suasana di pabrik mendadak berubah. Yang tadinya biasanya itu riuh, orang pada bekerja, jalan-jalan ke sana sini sambil ngobrol segala macam, itu mendadak semuanya anyep. Suasananya itu dingin dan mencekam. Mungkin masih pada berduka kali ya. Tapi benar-benar di situ Ningsih kerja juga nggak nyaman, nggak tenang banget Lur. Selang beberapa jam, sekitar jam 10, itu tiba-tiba ada 3 orang yang berjauhan, itu mereka tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis dan kemudian gak lama mereka ngejerit-jerit kayak orang kerasukan. Di situ orang-orang karena melihat peristiwa sebelumnya ya, orang-orang langsung menyimpulkan kalau mereka ini kerasukan karena nangis-nangis dan teriak-teriaknya itu nggak kayak orang normal kayak biasanya. Kemudian langsung diamankanlah 3 orang yang kerasukan ini. Nggak lama dari situ nambah lagi Lur, ada satu persatu orang sampai pada saat itu ada 7 orang total yang kerasukan. Kemudian mereka dipindahkan ke sebuah ruangan yang memang biasanya digunakan untuk sholat para pegawai di situ. Dan beberapa atasan dan juga staf-staf yang bisa ruqyah gitu, mereka pada berusaha nolongin dan menyadarkan
pegawai-pegawai yang pada teriak-teriak ini. Belum sembuh satu pun dari 7 orang itu, kemudian ada lagi orang yang pada jatuh dan teriak-teriak. Sampai habis duhur itu ada total sekitar 12 orang yang kerasukan. Mbak Ningsih sendiri alhamdulillahnya nggak kenapa-kenapa, dia cuma ikut bantuin megangin orang-orang yang pada kerasukan itu. Pada saat kondisi sudah lumayan bisa dikendalikan, kemudian pegawai-pegawai yang masih pada sehat, pada normal gitu ya, lanjut tetap bekerja dengan kondisi yang kalut kayak gitu pikirannya, karena ya itu tadi kepikiran sama orang-orang yang kerasukan itu. Sampai akhirnya jam bekerja pun selesai, kemudian Mbak Ningsih ini mau balik ke kosannya. Tapi sebelum itu dia dapat nih ada kabar dari teman-temannya bahwa beberapa atasan dan beberapa staf ternyata mengadakan pengajian bersama di ruangan yang tempat sholat tadi sama orang-orang yang kesurupan itu. Orang-orang yang kesurupan itu sudah pada bisa disadarkan, disembuhkan, kecuali ada satu orang loh. Ada satu orang yang dia katanya ini susah banget untuk disembuhkan, jadi keluar masuk kayak gitu. Dan dia selain teriak-teriak sambil nangis-nangis, dia juga bilang begini, "Aku ojo ditinggal, aku isih nang kene." Begitu katanya. Padahal orang yang kesurupan ini dia bukan asli Jepara lur, jadi dia orang rantauan yang dia nggak bisa bahasa Jawa. Tapi dia ngomongnya ketika kesurupan pakai bahasa Jawa, ngomong kayak gitu. Artinya itu, saya jangan ditinggal, saya masih di sini. Pada saat itu beredarlah rumor bahwa sosok yang merasuki si orang rantauan ini, pegawai rantauan ini adalah arwah dari mbak pegawai yang meninggal dunia kemarin, hari sebelumnya. Karena mungkin arwahnya belum tenang atau segala macam. Kemudian pada saat itu setelah diadakan pengajian bersama dan Ningsih juga dari jauh juga dia mengirimkan doa kembali untuk si mbak pegawai yang sudah meninggal itu. Alhamdulillah semuanya itu kembali normal lagi kondisinya dan kembali aman lagi. Gimana nih lur? Lumayan ngeri ya, dan lumayan melelahkan juga nih episode horor pabrik kali ini. Nah, sedulur yang bekerja di pabrik atau punya pengalaman horor di pabrik juga bisa aja langsung share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Atau misalkan kalau kepanjangan dan pengen yang lebih detail bisa langsung kirim ke alamat email di bawah ini atau ke nomor WA-nya. Nah, gimana nih? Kalau misalkan sedulur suka bisa langsung aja diklik tombol like-nya dan jangan lupa untuk di-share, kemudian dinyalain juga itu bel notifikasinya ya, biar kalau misalkan kita ada video-video baru, sedulur bisa langsung update, langsung nonton, gak pakai lama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.